aku. Hari ini aku bakal bahas perlengkapan bayi yang udah aku siapin. Insya Allah nanti tanggal 24 HPL-nya. Minta doanya semoga bayinya sehat, akunya juga selamat, lahirannya semuanya dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung masuk aja ke barang yang pertama. Barang pertama yang mau aku bahas itu adalah tas bayi. Jadi untuk tas ini aku sempat galau beli apa jangan, karena katanya ada yang bilang cuman kepake pas lahiran sama pas mudik aja gitu. Cuman karena kata mama nanti aku bakal sering mobile ke rumahnya, ke rumah mama, terus juga emang belum ada tas yang khusus buat bayi, jadi aku akhirnya beli aja merek Omai lain. Ini nanti di dalamnya teman-teman bisa lihat ada ada jaringnya gitu, terus di depan juga ada resleting, jadi untuk barang-barang yang lebih kecil dia lebih aman sih pakai resleting ini, karena kalau misalnya beli yang ukuran medium itu di sininya nggak ada resletingnya, jadi kayak cuman kantong gitu doang, itu takutnya berceceran kan ya nanti. Kalau ini dia ada resletingnya, terus ini mungkin bisa buat dot gitu ya di pinggir-pinggirnya. Lumayan sih luas, mungkin untuk perlengkapan bayi aja sih nanti masuk ya untuk ke provider. Ini harganya aku beli 105.000. Oke, lanjut. Penutup mata. Ini tuh barang kecil banget, tapi aku tuh greget, pokoknya pengen warna dan modelnya lucu. Jadi sebenarnya untuk penutup mata bayi buat pas lagi jemur itu banyak sih yang murah, yang 3 ribuan gitu, tapi kan warnanya tuh yang ngejreng gitu aku nggak suka. Terus akhirnya aku pilih ini, warna putih abu, gambar panda gitu dari merek Sanbades. Terus harganya tuh kalau nggak salah tuh banyak banget di Shopee, tuh ada yang jual dari belasan ribu sampai puluhan ribu. Biasanya kalau misalnya tokonya jual yang belasan ribu, dia tuh udah nggak bisa milih. Nah akhirnya karena aku greget pengen pilih yang ini, ya akhirnya pilih yang ini tuh 35.000. Hanya cuma kayak gini doang, 35.000, tapi ya udah aku puas. Soalnya kalau misalnya cuma 3 ribuan gitu, nggak tahu bahannya halus apa enggak gitu kan, terus nggak tahu aman apa enggak buat mata, buat kulit bayi kan, pasti masih newborn banget pakai ini tuh. Jadi aku pilihnya yang bener-bener safety aja buat anaknya gitu. Oke. Terus lanjut aku beli geos. Nah untuk geos ini sebenarnya banyak teman-teman yang nyaranin Malil Kids ya, yang nyaranin brand Malil Kids. Cuman aku tuh sampai sekarang masih bingung sama ukurannya dan takut salah gitu, takut kekecilan atau kegedean. Karena Malil Kids itu harganya ya nggak murah dan nggak mahal juga, ya lumayan lah sekitar 100 ribuan gitu kan, 90-100. Jadi aku mikirnya nanti aja deh belinya pas bayinya udah lahir gitu, tapi biar bisa langsung dicobain sama bayinya. Tapi karena kemarin itu nemu ada geos yang murah dari Little Hippo dan cuma 25.000, entah emang harganya segitu, emang lagi diskon, terus aku beli aja. Walaupun ya agak curiga sih bakalan gimana sih, tahu kan harga 25 sama 100 bedanya sampai seperempatnya, bedanya sampai 4 kali lipat. Tapi karena aku suka warnanya dan simple banget gitu ya, terus kayaknya juga nggak jelek-jelek banget, mungkin nggak tahu sih, ini mah harus langsung dicobain. Tapi yang jelas kalaupun misalnya ini nanti nggak cukup di bayinya, atau kegedean atau kecilan, atau ternyata si bahannya teh jelek banget gitu ya, ya udah sih, udah cuma 25 gitu. Terus aku pilih hitam supaya kalau misalnya suami aku pakai juga nggak terlalu malu gitu kan. Kalau misalnya pilih yang warnanya terlalu ngejreng atau banyak motifnya, asagel gitu kan ya dipakai di suami. Jadi aku pilih yang hitam supaya pas suami juga pakai juga lucu gitu. Semoga sih ya dengan harga 25 bisa dipakai gendong beneran, tapi masih ragu sih bisa apa enggaknya. 25 apa berapa ya? Iya 25.000 aku beli. Terus selanjutnya aku beli swaddle. Swaddle itu apa sih nama ininya? Bedong. Nah bedong itu sebenarnya di awal udah dibeliin sama mama, tapi warna boneka gitu kan, memang temanya pengen monokrom gitu. Terus tiba-tiba mama ngebeliinnya segini, satu lusin. Mama beliin 2 pak kayak gini, 2 pak isi 6 lembar.
yang warna-warni kayak gini, dan ini emang kayaknya murah sih, dan mama belinya waktu itu langsung ke tokonya, ke Hala Baby ya, apa sih yang di Bandung itu. Cuman karena aku pengen tetep anak aku pakai yang lucu pas lagi akikahan atau pas lagi baru lahir gitu, jadi aku beli aja yang agak merekan. Terus yang polos kayak gini, ini dari Boho Baby, aku beli 19.000 ininya aja. Nah ininya doang 19.000, biar lucu kan ya. Jadi pas anaknya pakai bedong tuh sekalian sama topinya gitu. Terus si ininya, si swaddle-nya sendiri itu aku beli berapa ya? 48.000. Jadi kalau sama si ininya jadi sekitar 67 ribuan gitu. 67 ribu cuma dapat satu, sedangkan kalau bedong-bedong biasa itu kayaknya 60 ribu bisa dapat 4 atau lebih gitu ya. Cuman ini kayaknya emang bahannya lembut banget dan apa sih, lucu aja gitu kelihatannya nanti pas dipakai bayi itu gitu, nggak terlalu rame. Yang selanjutnya aku beli celana dan kekuatan mencari yang sungguh-sungguh akhirnya nemu cuman celananya doang. Jadi pas mama beliin ini ada celananya, jadi dia bisa sepasang gitu putih abu. Sama aku udah sekalian juga sama beli, oh ini udah ada, mama beli juga ini. Jadi cuman pas mama beli itu cuman gini doang lah, terus celananya gitu kan. Terus akhirnya aku beli, nemu celananya 12.000, 12.500 celananya. Jadi dia bisa sepasang nanti dipakai sama anaknya yang putih abunya. Aku beli juga nursing cover. Nah ini yang awal-awal banget aku cari tuh ini buat nutupin bayi pas menyusui. Nursing cover ini kalau misalnya teman-teman lihat di Shopee itu tuh dari yang paling murah banget sampai yang mahal banget ada, dari yang harga 20-an ada. Cuman aku tuh ngeliatnya kayak bahan yang 20-an 30-an tuh kayaknya bakal agak panas gitu dipakai di bayinya. Ada juga sih yang temen yang nyaranin untuk pakai apa itu namanya, langsung yang sekaligus sama selimut gitu ya, sama bisa sama pakai nutup stroller juga. Cuman aku takutnya anaknya kepanasan gitu kalau misalnya pas lagi di daerah yang panas atau di daerah yang atau lagi di situasi yang lagi banyak orang, terus aku harus nyusuin, terus dia harus pakai penutup, terus aku harus pakai penutup yang selimut, kayaknya bakal akunya gerah, anaknya gerah gitu kan. Akhirnya aku khusus aja beli ini dari Cotton Seed, bukan Cotton Seed, apa ya ini tuh, Cotton Thread. Jadi kalau yang ini tuh kan rata-rata kalau yang cotton seed itu ya yang banyak orang rekomendasiin itu bahannya kayak katun yang lembut jatuh gitu. Nah tapi kalau ini aku pilih yang bahan Supernova ya kayaknya. Kalau dulu waktu suka beli kerudung tuh ini kayaknya bahan Supernova deh namanya. Kayaknya aku bakal mikir ini bakal nyaman aja gitu dipakainya, bakal dingin dan adem. Karena di sininya juga ada apa sih nih, ada kawat biar bisa lihat bayinya kayak gitu. Terus ada sakunya juga, bisa mau nyakuin duit gitu. Lucu sih, aku suka ini, dan ini ringan banget. Jadi maksudnya ada dikasih ininya juga kan, dikasih tempatnya juga, walaupun tempatnya apa adanya gini, tapi maksudnya pas dibawa kemana-mana bisa. Oh nggak usah, jadi si tempatnya tuh gak usah pakai ini, aku ingat. Jadi ini si kantong ini berfungsi juga buat masukin cotton seed-nya. Jadi cotton thread-nya buat masukin si kainnya. Jadi nanti tuh bentuknya udah jadi kayak pouch gitu. Nanti ada kancingnya kan di dalam sini. Nanti bentuknya udah kayak jadi si pouch gitu. Jadi udah nyatu gitu si tempat sama si ininya. Lucu kan tuh. Udah pakai aja. Nah, terus selain cover menyusui, aku beli selimut. Nah sebenarnya selimut itu udah ada kan ya di rumah, selimut kita yang biasa tuh yang takut kegedean gitu. Jadi aku akhirnya beli selimut yang lucu-lucuan gitu. Motifnya aku suka banget ini. Kalau misalnya teman-teman kepoin kubik.kal itu tuh brand apa sih ini tuh namanya, ininya tuh lucu juga. Jadi
kayak estetis aja. Dan dari semua belanjaan yang aku beli, Kubikal itu satu-satunya merek yang packagingnya lucu banget. Jadi pas datang itu dia pakai tempatnya, walaupun aku cuma beli selimut ini ya, tapi dia pakai tempatnya tuh yang agak gede gitu, yang dari karton warna coklat. Terus pas dibuka itu ternyata ada ininya, lucu banget gak sih, dapat pouchnya, terus ada bacaan We Okay. Terus ini lucu aja gitu, bisa dipakai buat apapun. Terus pas dibuka tuh juga selucu ini, pakai tali rami gitu kan, nge-packagingnya gitu. Terus dia dapat dikasih bacaan ini, ya pokoknya aku tuh suka banget kalau ada toko-toko yang dia memperhatikan banget packagingnya, jadi ngerasa value-nya nambah gitu kan. Ini tuh aku beli 89.000, tapi emang sih kalau untuk bahan kayaknya bakal berbulu, aku nggak terlalu wah gitu bahannya, emang nggak terlalu suka. Tapi ini buat foto-foto kayaknya lucu gitu. Yang ini tuh kayaknya kalau anget sih kurang, apalagi rumah aku kan dingin, di daerah dingin, kayak tetap butuh selimut yang serius. Jadi ini selimut bercanda supaya bisa foto-fotoan lucu. Cuman ini doang yang paling lucu packagingnya, yang lainnya pada pakai kresek biasa. Nah terus selain selimut aku beli kasur. Ini tuh sempat bingung juga sih tentang kasur, karena banyak yang bilang kasur itu cuma kepakainya sebentar. Nah tapi emang aku tuh punya problem, nggak punya kasur besar di rumah, jadi cuma punya kasur yang bisa buat berdua sama suami. Terus kalau misalnya ada anak nggak akan masuk pasti gitu. Terus aku bingung kan, masa anak ditaruh di karpet, bisa aja sih suami yang di karpet, tapi kayaknya akhirnya aku memutuskan untuk beli aja. Dan aku pilih merek online lagi karena aku tuh suka, kenapa dia bisa bolak-balik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di gambarnya, jadi dia bisa bolak-balik gitu motifnya, jadi bisa yang abunya, bisa yang putihnya. Terus dia punya kelambunya juga, ini lucu lah pokoknya. Menurut aku ini worth it banget karena empuk banget juga. Terus karena aku pemburu harga yang paling murah, akhirnya aku bisa nemuin kasurnya dengan harga 200 ribuan gitu. Itu udah dapat perlak kecil, tadi ada perlak kecilnya ya. Terus sama ada bantal, tapi bukan bantal peyang, bukan bantal menyusui, jadi cuman bantal biasa gitu. Tapi kan anak katanya nggak usah pakai bantal kan ya, nggak usah pakai bantal biar kepalanya nggak ini, maksudnya katanya nggak tahu, lebih aman aja gitu, nggak usah pakai apa-apa. Jadi untuk bantalnya nggak tahu kepake atau enggak, tapi untuk kasurnya sih kayaknya enak banget dipakai. Walaupun aku nggak tahu itu kepakainya sampai berapa bulan. Awal misalnya banyak yang jenguk mas saya, bayi aku disimpan di kasur gitu, terus orang-orang pada masuk kamar kan takutnya nggak leluasa, jadi mending punya kasur kayak gini. Jadi kalau misalnya sekalinya ada yang ngejenguk tuh bisa disimpan di ruang tengah gitu, bayinya bisa disimpan di sini pakai kasur ini. Bantal menyusuinya ini thank you, ini dari temen aku, dari Trihas. Aku suka banget. Terus aku beli bantal lengan. Sebenarnya ini nggak urgent banget sih bantal lengan, cuman waktu itu karena aku kenapa aku beli ini ya, pokoknya harus ngabisin uang di ShopeePay, ngabisin saldo di ShopeePay, terus nyari aja gitu yang 15 ribuan tuh dapat bantal peyang. Kalau tahu Trihas ngasih bantal menyusui ada bantal peyangnya, nggak usah beli ini, coba ini 15 ribu, jadi kayak buat bantal lengan kalau lagi menyusui gitu, katanya anaknya bisa ditidurin di sini ya. Nggak tahu sih nanti pakai apa enggak lah. Aku juga lihat ibu-ibu biasanya nggak pernah pakai apa-apa lah kan kalau menyusui. Selanjutnya setelah bantal lengan, aku beli kotak penyimpanan. Nah ini tuh kayaknya agak mubazir nggak sih, nggak tahu ini mubazir apa enggak. Jadi aku sempat nonton YouTube gitu, ada yang ngasih tahu untuk beli kotak penyimpanan bayi gitu kan. Jadi si kotak ini nanti bisa nyimpen pampers gitu. Rintilan bayi itu dikumpulin di sini di satu box supaya nggak tercecer gitu. Nah terus untuk ini kalau teman-teman lihat di Shopee itu tuh ada yang aslinya, kalau nggak salah nama brandnya tuh Kindergarten apa ya, pokoknya
ada mereknya gitu kan, di sini ada warna coklatnya gitu. Tapi itu tuh mahal, pas aku lihat tuh harganya 150.000 lebih gitu. Terus aku kan kalau Shopee kalau kita udah searching gitu kan nanti di bawahnya muncul rekomendasi yang lebih murah gitu kan. Terus pas aku lihat yang ini lebih murah dan ini tuh dari luar negeri gitu kan, langsung dikirimnya kayaknya tiruannya gitu, made in China. Jadi ya aku mending beli ini aja. Ini tuh berapa sih? 80.000, lumayan beda setengahnya. Walaupun ya nggak tahu sih kualitasnya sama apa enggak, yang jelas ininya emang nggak ada garis pinggirnya kalau cuma asal digunting kayak gini, tapi mirip. Ini tuh bener-bener kayak KW berapa belasnya gitu ya. Terus aku suka aja karena dalamnya ya tetap sama aja fungsinya. Dan ini sekelilingnya, teman-teman bisa lihat ini sekelilingnya ada saku-sakunya lagi. Yang ini sakunya agak lebar, yang ini sakunya kecil-kecil gitu, ada 6 yang kecil-kecilnya. Ini aku sementara diisi buat skincare, nanti aku bahas skincare-nya ya. Nah, untuk ini sebenarnya nggak wajib sih ya, bisa jadi mubazir, bisa jadi kepake ya, terserah teman-teman. Kalau saya emang ngerasa nanti perintilan bayi akan banyak dan butuh buat di cover di satu tempat ya, aku sih nyaranin ini worth banget dan lucu aja gitu. Kekurangannya nggak ada tutupnya. Kalau teman-teman lihat merek lain itu ada yang dia pakai tutup, cuman dipikir-pikir lagi kayaknya tutup tuh nggak penting, karena bisa jadi suatu saat kalau kita udah cocok sama satu skincare, kita kan beli skincarenya misalnya botolnya yang besar gitu kan, botol besar, terus kalau ada tutupnya kan nggak akan masuk juga, nggak akan bisa ditutup juga. Oke, lanjut. Aku beli boneka bayi. Nah, ini sebenarnya nggak penting karena anak aku cowok, tapi aku suka banget pas ngeliat ini di Shopee. Nih, jadi si bonekanya tuh aku suka karena warnanya putih abu, terus juga kayaknya buat di foto, kalau misalnya anaknya lagi di foto-foto terus ada ini lucu kayaknya gitu. Terus juga bisa bunyi, ada kerincingannya juga. Kalau misalnya lagi mau nyari perhatian bayi bisa kalian pakai ini. Begitu. 33.000. Kalau misalnya teman-teman cari nanti harganya mungkin ada yang jual 50, ada yang jual 40, tapi aku nemu yang paling murah nih 33.000. Ada aku beli lagi yang namanya baju custom, karena aku nggak sengaja mau di Instagram, jadi bajunya bisa custom gitu pakai nama anak aku. Itu harganya aku beli yang 40.000 kalau nggak salah, 47.500. Dia kayak jumper gitu ya. Tuh ada bacaannya, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pokoknya bisa terserah kita namanya. Lucu kan ya, ini buat newborn sampai 3 bulan. Entah nih anak aku nanti bisa langsung pakai atau harus tunggu berapa bulan dulu, tapi pengennya sih pas lahir anaknya langsung pakai ini, jadi pas nanti di foto tuh langsung memperkenalkan diri gitu. Lucu kan ya. Nah ini terus karena ini polos banget kan ya, cuman baju doang, akhirnya aku inisiatif cari headnya sama mittennya yang putih juga, supaya nanti pas anak aku pakai baju yang ini punya temen-temennya gitu. Jadi aku beli ininya juga. Ini aku beli topi Mio, topi dari merek Mio. Topinya ini merek Mio tuh topinya macam-macam ya, ada yang kayak bentuknya kayak ini, yang tadi yang kalau yang merek Chio ini bulat, terus kalau yang merek Mio itu ini segi 4, kalau misalnya yang merek Boho Baby ini segitiga. Nggak tahu nanti yang paling lucu pas dipakai yang mana. Tapi yang jelas aku beli yang warna putih-putih ini, termasuk mittennya ini, sarung tangan dan sarung kakinya aku beli putih-putih supaya nanti bisa dipasangin sama si baju yang Hello World ini gitu, Halo Dunia ini. Untuk harganya ini aku beli 11.000 dan ini 9.000, jadi ini murah banget sih menurut aku dibandingin merek Chio ataupun Boho Baby. Merek Mio ini segini cuma 20. Jadi tadi sepaket sama bajunya jadi sekitar 67.000. Oh, alas stroller ini tuh nggak tahu sih ya, bisa dipakai bayinya buat tidur atau harus cuma bisa dipakai buat duduk. Beli bantalnya warna hitam karena si strollernya kan warna abu, terus aku beli bantal karsip. Alas strollernya warna hitam polos banget, jadi ini nanti nggak tahu sih dia bisa buat tidur bayinya, kayaknya kurang nyaman sih, karena yang aku lihat ini tengah-tengahnya emang agak melendung banget gitu kayaknya. Itu kalau misalnya buat duduk, buat pantat sih enak, tapi kalau misalnya buat dipakai tidur, buat kaki ya. Tapi kalau misalnya buat dipakai tiduran kayaknya harus pakai
kain-kain lagi yang lebih biar bikin si bantalnya jadi datar gitu. Di stroller itu hadiah dari kakeknya, merek Esmio gitu. Terus pilihnya yang abu-abu juga. Untuk stroller mah males lah bongkarnya gitu lah, pokoknya tahu kan ya teman-teman baby dust yang Esmio. Lanjut aku beli perlak. Oh enggak, ini nggak dibeli tapi dikasih sama mama. Mama belinya sama di toko yang tadi aku sebutin, apa, Hello Baby ya. Terus harganya aku lupa ini berapa. Perlak tuh, oh ini ada 70.000. Ini mama beli yang 70.000. Mama pilih yang warna biru gitu. Warna biru, untungnya birunya bukan biru Persib. Warna biru yang pastel. Untuk perlak aku ini suka dari mami, thank you mami. Selanjutnya ada handuk bayi. Handuk bayi itu juga dari mama. Ini mama beli harganya 65.000. Terus popok ini mama belinya banyak banget karena bilangnya jangan dulu pakai pampers anaknya katanya. Walaupun nggak tahu sih nanti pakai pampers apa enggak, kasihan juga kan kalau anaknya tidurnya nggak nyenyak. Tapi katanya kalau newborn gitu pakai popok aja. Terus mama beli popoknya banyak banget, lebih dari selusin. Terus belinya alhamdulillahnya belinya yang ini, yang motifnya nggak ngejreng gitu, tapi mama belinya yang polos warna abu dari merek Fluffy. Terus ada yang stripnya juga, yang white grey-nya strip gitu. Terus ada yang putih polos kayak gini, sama yang warna-warna yang pastel tadi, yang warnanya biru, kuning, sama hijaunya yang nggak terlalu mencolok gitu. Jadi untuk popok alhamdulillah udah dibeliin sama neneknya, jadi nggak usah beli lagi. Terus selain itu mama beliin gurita, walaupun katanya gurita udah nggak recommended ya sekarang, tapi untuk jaga-jaga aja mungkin. Ini ada gurita. Terus guritanya bukan yang tali-tali, tapi yang di prepet gitu. Ini menurut aku kemahalan banget, 47.000. Kalau misalnya offline tuh menurut aku udah nggak worth it. Sekarang aku udah nggak suka belanja offline karena selain harganya udah agak jauh beda sama online, terus juga nggak bisa puas milih gitu. Ini kayaknya butuh banget. Ini juga sama mama belinya yang warnanya kayak gini, harganya 32.000. Jadi satunya 10.000 lebihan gitu ya, 10.000. Ini sih ada mama beliin juga baju pendeknya. Mama beliinnya yang ini, yang motif-motif boneka gini. Mama udah beli banyak, aku nggak pilih lagi baju. Aku cuman beli baju tadi aja satu yang ada namanya. Ini hadiah dari adik aku, ini jolang. Aku sempat bingung mau pakai jolang atau baby butter. Terus katanya sih lebih worth it baby butter ya, karena bisa kepake sampai gede. Terus juga nggak lebih gampang juga mandiin anaknya gitu. Terus karena aku kemarin ngeliat ada anak bibi yang dia mandi di jolang, kayaknya happy banget. Terus jadi aku pengen punya jolang juga biar nanti anak juga bisa main-main gitu, mainin air gitu di jolangnya. Di IKEA, kalau di IKEA-nya langsung kan 150.000, tapi karena adik aku beliinnya di Shopee, dia dapat yang harganya 160-an gitu katanya. Terus adiknya dapat gratis ongkir 20.000, jadi dia cuman bayar 7.000 kalau nggak salah ongkosnya. Jadi ini 7.000 udah nyampe rumah, nggak usah ke IKEA. Dan harganya cuma beda 10.000 kan ya sama IKEA. Aku suka ini karena warnanya putih dan ini nggak tahu si hijaunya bikin lucu aja gitu. Terus emang luas banget. Ini kayaknya aku juga masuk sih. Terus selanjutnya ada setelah jolang ada baby bath. Oh ini udah masuk ke ini ya, skincare ya. Untuk peralatan skincare bayi, karena aku tuh pengen nyium langsung aromanya, pengen tahu langsung si wangi skincare-nya kayak gimana. Jadi untuk skincare aku nggak pilih online dan harganya juga kan nggak terlalu jauh beda. Jadi aku pilih pergi ke Borma dan langsung nyiumin wanginya gitu, mana yang aku suka. Jadi untuk skincare itu yang pertama aku pilih Sweet Sal karena banyak yang rekomendasiin. Baby creamnya Sweet Sal, terus ini juga minyak telon, baby cream, minyak telon, baby hair lotion ini buat rambutnya, terus ini baby bathnya buat mandi, terus baby lotion hand body gitu ya, hand body udah jelas body lotion,
lotion gitu buat bayi. Terus ini baby cologne, udah aku nggak beli bedaknya karena katanya bedak nggak direkomendasiin sama dokter untuk pakai bedak, bisa bikin kulit anaknya kering atau apa gitu ya, malah ninggalin bekas-bekas gitu di lipatan kulitnya. Jadi aku nggak beli bedak. Jadi untuk skincare cuman beli segini, yang kecil-kecil dulu soalnya takutnya kan gak cocok di anak. Jadi kalaupun misalnya nanti nggak cocok, kita bisa beli yang lain gitu, jadi nggak langsung beli yang besar. Tisu basah ya, tisu basahnya aku agak nyesel sih beli yang ada olive oilnya, katanya sih buat baby newborn itu bagusnya yang pure water aja, nggak usah ada yang wangi aroma apapun harusnya, takutnya iritasi. Tapi karena katanya ini untuk newborn dan kulit sensitif ya, kayaknya ini emang udah didesain khusus untuk anak yang baru lahir, jadi aku ya udahlah pilih ini aja kan ya. Ini lagi beli satu gratis satu gitu. Harganya tuh 19.000 dua. Ini kalau di Shopee bisa 18.000 apa 16.000 gitu ya, tapi kalau beli langsung hampir 20.000, jadi satunya 10 ribuan gitu. Terus ini ada kapas bulat. Ini aku lupa buat apa gunanya kapas bulat, pokoknya ini direkomendasiin untuk dibeli buat newborn, apa buat bersihin itunya ya, bersihin pupnya, aku lupa deh. Pokoknya ini kapas bulat katanya butuh. Terus ada cotton budnya aku beli yang kecil dulu, Carson yang 3 ribuan yang cuma isi 50. Terus ada kasa, aku lupa kasa ini buat apa, kalau nggak salah tuh buat bersihin lidahnya, cuma aku nggak tahu sih ini aman apa enggak buat bersihin lidah bayi dari bekas air susu. Tapi ya untuk jaga-jaga aku beli aja, harganya kan murah banget ya, cuma 2000 lebih, 2600an gitu kalau nggak salah. Dan aku belinya online dong, lebih mahal ongkirnya daripada ini, tapi kan gratis ongkir. Terus ini aku tuh mau beli alkohol, katanya buat bersihin alat-alat bayi kalau pulang dari mana. Terus kata temen aku yang bidan, nggak usah beli alkohol, katanya beli aja alkohol, nggak usah beli alkohol yang botol, tapi beli aja alkohol swabs. Ini murah banget, isi 100, harganya 8.500 bukan 10.000, 8.500 dapat 100 bungkus, ini murah banget. Terus ini baby care kit, aku beli sisir sikat sama sisir yang biasa, walaupun katanya yang kepake buat bayi itu yang sisir sikatnya, tapi aku ini beli yang sepaket aja sama sisir biasanya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat review YouTube perlengkapan bayi orang lain, ini tuh biasanya pada belinya tuh yang langsung sepaket itu loh, yang baby care kit yang dia udah di dalamnya ada 10 apa 12 item, harganya yang 80.000 90.000 itu. Cuman pas aku lihat lagi kan isinya tuh emang kayak termometer, terus ada sikat lidah, terus ada apa namanya sedot ingus gitu ya. Nah aku tuh ngerasanya tuh kayak takutnya nggak aman aja buat bayi, karena kan murah gitu ya, udah sepaket. Nah aku yakin termometernya juga bukan termometer yang teruji gitu, kayaknya yang harus ditempel lama gitu, nggak tahu bisa efektif apa enggak di bayi. Terus juga sedot ingusnya kan takutnya dari silikon yang enggak BPA free. Terus terakhir tuh sikat lidahnya kan, kalau lidah kan masuk ke mulut anak kan, terus kalau kita pilih yang sembarangan takutnya juga kenapa-napa anaknya. Jadi akhirnya untuk peralatan kayak gini-gini aku beli yang terpisah aja, nggak yang langsung yang nyatu satu kotak gitu. Untuk ini gunting kuku, gunting biasa dan kikirnya ini aku beli yang harga 13.500, dapat 4 item kayak gini. Untuk termometernya aku belum beli, katanya disaranin beli yang tembak, karena kalau buat anak tuh kalau misalnya beli yang ditempel gitu katanya juga nanti sama anaknya suka dilepas terus atau enggak suka nggak akurat. Jadi untuk termometer bagusnya sih beli yang tembak aja katanya gitu, tapi aku belum beli. Terus untuk sedot ingus juga dikirain aku wajib kan ya, dikirain setiap bayi lahir akan harus disedot-sedot ingusnya, tapi katanya gak usah itu ya kalau anaknya sakit ya, semoga aja anaknya gak sakit. Jadi untuk sedot ingus juga kalaupun nanti harus beli, kayaknya aku mau beli yang merek Pigeon. Terus yang terakhir untuk sikat lidahnya juga aku coba pakai kasa dulu, tapi nanti kalau misalnya kasanya enggak efektif baru deh beli sikat lidah yang emang udah teruji gitu ininya, bahannya, karena kan masuk ke mulut bahaya ya kalau misalnya bahannya yang sembarangan gitu. Nah udah untuk baby care
gitu aja. Paling ada barang-barang yang belum dibeli itu kayak Pampers. Oh iya, ini skincare satu lagi yang belum dibeli itu baby oil ya. Katanya baby oil itu penting banget buat ngelembabin kulit bayi atau ngebersihin kulit bayi dari yang kotor-kotor yang susah hilang gitu. Sama buat pijet itu juga baby oil penting, aku belum beli. Perluan ibunya tuh Stagen aku belum beli, yang korset itu kan ya itu belum beli. Terus yang penting lagi tuh pembalut bersalin untuk nanti dibawa ke provider. Terus selain pembalut bersalin tuh yang harus dibutuhin lagi tuh yang penting tuh pompa ASI katanya ya. Pompa ASI tuh aku masih bingung harus yang manual atau yang elektrik, terus juga kan gak tahu merek yang bagus apa, jadi kayaknya nanti harus banyak tanya-tanya dulu deh kalau misalnya soal pompa ke bidannya atau ke dokternya gitu. Pull&Bear, pokoknya perlengkapan ASI aku belum ada yang beli karena benar-benar masih blank, masih bingung harus beli merek apa, nanti yang cocok yang kayak gimana. Jadi mau nanya-nanya dulu lebih banyak ke bidannya atau ke teman-teman yang udah berpengalaman. Mungkin teman-teman yang punya rekomendasi pompa ASI yang harganya terjangkau, atau misalnya emang kalau pompa emang harus yang mahal, aku nggak ngerti sih apa emang harus beli yang mahal atau misalnya sebenarnya bisa kok yang murah. Cuman ada yang bilang kalau beli pompa yang murah tuh katanya nanti lecet-lecet gitu kan, jadi aku masih bingung. Terus sama ini kantong-kantong apa kan aku pumping gitu ya, nanti kayaknya kantong ASI juga belum ada. Yang berhubungan sama ASI belum, kecuali bra menyusui. Paling kalau bra menyusui udah beli, itu aku belinya offline karena kalau bra menyusui ternyata beli online itu gagal. Aku beli bra menyusui itu online, pilih nomor 38 dan itu bener-bener gak nyampe ke belakang. Oke, apa lagi ya? Oh ini Jimbol. Ini kalau Jimbol nanti kepakainya dari sekarang kan udah kepake ya. Beberapa minggu sebelum lahiran aku emang disaranin sama bidannya untuk terus-terusan main Jimbol. Terus juga aku nggak ada pelatih, jadi cuma ngandelin lihat di YouTube aja gimana cara main Jimbol ya. Oh iya kelewat, jadi tadi yang dibeliin mama tuh kayaknya yang penting juga itu tuh adalah kaos dalam bayi. Jadi mama tuh beliin ini sekitar setengah lusinan gitu, karena nanti bayi itu kan butuh pakai biar anget kali ya, biar nggak kedinginan dia pakai kaos dalam dulu. Jadi sebelum dikasih baju dia pakai kaos dalam, dan dia pakai celana pop ini juga, celana kayak gini juga setelah pakai popok atau setelah pakai Pampers gitu. Ini juga penting ya kayaknya gitu. Udah itu aja yang belum kesebut tadi. Selebihnya teman-teman mungkin bisa tulis di komentar, aku belum beli apa yang sebenarnya penting banget buat persiapan lahiran, atau misalnya emang nanti penting banget buat dipakai sama bayinya. Oh sikat botol kayak gitu-gitu ya belum, pembalut bersalin belum, jemuran popok juga nggak tahu itu nanti jemuran yang udah ada nggak tahu cukup apa nggak buat ngejemur yang kecil-kecil gitu. Terus breast pad ya yang buat pembalut yang buat nahan takut air susunya melimpah, terus misalnya nanti ngerembes gitu kan, itu juga belum beli karena aku nggak tahu nanti kondisi ASI aku bakalan lancar atau enggak. Jadi untuk perlengkapan ASI belum ada yang dibeli. Oke, terima kasih ya udah nonton, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detail untuk alamat tokonya, mungkin bisa langsung tulis di komen, karena aku untuk sekarang cuma nulisin nama barang sama harganya aja untuk patokan teman-teman, takutnya beli di online kemahalan gitu kan. Kalau untuk tokonya lah kalau untuk nyari di online kan sebenarnya males ya kalau nyari toko, jadi cukup kasih kata kuncinya aja terus cari nanti yang harganya emang yang paling murah gitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.